Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rafifa Nur Alfiani dengan NIM 20090360005 dari Prodi Teknik Industri Universitas Mula Warman angkatan 2020. Jadi pada video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi ada sebuah kasus yaitu firma hukum Hotman Paris and Friends atau HPF yang udah tumbuh secara signifikan selama 1 dekade terakhir. Firma hukum itu ingin pindah ke sistem yang lebih otomatis untuk menyimpan catatan penagihan. Setiap pengacara di firma tersebut memiliki 5 digit nomor karyawan yang unik dan tarif penagihan per jam. Terus terdapat berbagai banyak macam kasus, di mana setiap kasus itu dikaitkan dengan satu klien. Tetapi beberapa klien itu memiliki lebih dari satu kasus. Nah, dalam hal tersebut, kasus-kasus tersebut memiliki nama kontak klien yang berbeda-beda. Setiap kasus memiliki satu pengacara yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua pekerjaan hukum dalam sebuah kasus tersebut. Nah, sebagai sistem analis, kita diminta untuk merekomendasikan pengembangan sistem informasi manajemen untuk menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum Hotman Paris and Friends. Terus, rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan analisis umum terkait teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi. Kemudian dikembangkan data flow diagram atau DFD berdasarkan semua informasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian gambarkan pula entity relationship diagram yang udah dibuat berdasarkan pengembangan DFD yang tadi udah dibuat juga. Nah, jadi dari kasus tersebut, saya memberikan rekomendasi kepada firma hukum Hotman Paris and Friends, yaitu dengan merancang sistem informasi manajemen yang berbasis web. Di mana dengan sistem informasi manajemen yang berbasis web tersebut bisa mempermudah dalam melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kasus-kasus yang diterima oleh firma hukum Hotman Paris and Friends tersebut. Terus dengan adanya sistem yang berbasis web tersebut, maka data-data yang berkaitan dengan kasus hukum seperti data pengacara, data klien, dan data kasus itu dapat dilakukan atau diakses secara online gitu. Dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat mempermudah staf dari Hotman Paris and Friends dalam mengolah data-data kasus yang mereka terima. Selain itu, melalui web tersebut juga dapat diketahui besaran tarif yang diterima oleh pengacara dari kliennya terhadap kasus yang ditanganinya, sehingga terjadi transparansi antara staf yaitu pengacara dengan kliennya. Seperti itu. Terus, berdasarkan informasi yang telah diperoleh tadi, dari kasus firma hukum Hotman Paris and Friends, maka dapat dikembangkan data flow diagram atau DFD-nya. Nah, DFD ini merupakan diagram aliran data yang menunjukkan suatu proses dalam sistem yang berisi beberapa entitas. Namun, sebelum kita buat DFD, kita buat dulu konteks diagram, di mana konteks diagram ini dia dilambangkan dengan satu lingkaran tunggal, di mana menunjukkan bahwa lingkaran tersebut merupakan sebuah sistem. Setelah buat konteks diagram, kemudian DFD dilanjutkan dengan membuat entity relationship diagram yang menunjukkan hubungan antar data. Jadi dapat dilihat konteks diagram yang telah dibuat, di mana dalam konteks diagram tersebut terdapat 3 entitas, yaitu Hotman Paris Hutapea, pengacara, dan klien. Lalu untuk penjelasannya, pada entitas Hotman Paris Hutapea itu mendapatkan 2 output dari sistem, yaitu berupa data laporan semua kasus dan laporan semua keuangan dari proses yang telah dilakukan. Terus pada entitas klien itu memberikan 2 input ke sistem, yaitu data klien dan data kasus. Lalu pada entitas pengacara itu memberikan 2 input ke sistem, yaitu data penanggung jawab pengacara dan tarif. Nah, dari input yang diberikan oleh entitas pengacara, dia memberikan output kepada klien berupa laporan penanggung jawab pengacara yang akan menangani kasusnya dan informasi pembayaran yang harus dilakukan oleh klien tersebut. Lalu untuk
input yang diberikan oleh klien kepada sistem tadi memberikan dua output dari sistem kepada pengacara berupa laporan data kasus dan laporan data klien. Lanjut untuk penjelasan di DFD level 1-nya, di mana dalam DFD level 1 itu terdapat 5 proses, yaitu input login, data klien, data pengacara, dan data kasus, serta pengolahan laporan kasus. Nah, untuk DFD ini tuh ada 4 entitas, yaitu Hotman Paris Hutapea, klien, pengacara, dan administrasi. Lalu pada proses pertama yaitu input login yang dilakukan oleh klien dan pengacara serta admin dari firma hukum Hotman Paris and Friends. Lalu pada proses kedua itu ada data klien, di mana pihak admin ini melakukan input data klien dan input data kasus sehingga pihak admin ini bisa mendapatkan informasi data kasus yang akan diberikan nantinya kepada pengacara. Jadi output dari data klien tersebut akan diberikan kepada pengacara kayak gitu, berupa informasi data kasus yang telah didapatkan gitu. Terus yang ketiga itu ada proses data pengacara, di mana admin melakukan input data pengacara sehingga admin ini bisa mengetahui pengacara yang akan menangani kasus-kasus yang udah di input sebelumnya gitu. Terus pada proses keempat yaitu data kasus, di mana administrasi memberi input informasi data kasus ke proses sehingga proses memberikan output berupa informasi data kasus. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses kelima yaitu mengolah laporan kasus dengan mencetak data kasus yang telah diperoleh dari administrasi tadi. Kemudian admin akan memberikan input dalam proses mengolah laporan kasus kepada Hotman Paris Hutapea. Selanjutnya itu ada pengembangan dari DFD yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Untuk penjelasan dari ERD sendiri yaitu Entity Relationship Diagram, di mana ada sistem informasi HPF atau sistem informasi dari Hotman Paris and Friends itu akan mengolah data dari klien, pengacara, dan data kasus tersebut. Terus sistem informasi ini nanti akan diawasi oleh Hotman Paris Hutapea langsung. Lalu untuk entitas klien itu terdiri dari 5 atribut, yaitu ada ID klien, ada nama klien, ada nomor telepon dari klien, alamat klien, dan jenis klien tersebut. Lalu untuk entitas kasus itu terdiri dari 5 atribut, ada nomor kasus, ada tanggal kasus itu tanggal masuknya kasus tersebut, terus deskripsi dari kasus tersebut, terus penanggung jawab dari kasus tersebut, dan status dari kasus tersebut. Kasusnya itu bisa kasus yang udah diselesaikan atau lagi ongoing kayak gitu. Terus untuk entitas pengacara itu ada 4 atribut, yaitu nomor karyawan, nama pengacara, waktu kerjanya, dan tarif yang akan didapatkan oleh pengacara tersebut. Mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dari kasus yang dialami oleh firma hukum Hotman Paris and Friends. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.